Hai guys, welcome back to Kelas Hanim. Kenal langsung with Hanim. Oke. Oke. Di sini aku bakalan cerita-cerita mengenai diri aku sendiri karena tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau ngasih tahu kalian kayak perjalanan hidup aku yang tidak terlalu menarik ini, tapi pingin banget aku kasih tahu juga karena nantinya video ini mungkin bakal jadi kenang-kenangan juga buat diri aku sendiri, diri aku pribadi gitu. Jadi aku pingin untuk kenalin aku langsung sama kalian secara daring kayak gini, secara online. Jadi semoga teman-teman senang melihat video ini walaupun perjalanan Hanin yang tidak terlalu menarik, tapi bagi Hanin itu sudah sangat luar biasa karena pencapaian yang Hanin dapat saat ini, Hanin rasa itu udah adalah buah dari usaha Hanin juga gitu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Hanin Faratahirah. Sekarang aku adalah mahasiswi di Universitas Syahkuala dan aku ada di jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sebenarnya video ini aku buat untuk tugas dari final produksi siaran TV aku. Cuman aku harap ini bukan hanya sebagai tugas tapi juga bisa sebagai pelajaran atau kenang-kenangan bagi aku nanti gitu. Nah, aku dulu itu kecilnya itu emang asli dia di Banda Aceh, emang udah lama banget di Banda Aceh juga. Dan aku dulu tinggalnya itu di Brawe, sekarang udah pindah, udah di Lambu, udah lama juga, udah belasan tahun. Nah, di umur-umur yang masih kecil, masih umur 3 tahun, 4 tahun, itu aku senang banget karena bisa merasakan masa kecil yang sangat-sangat bahagia bagi aku. Dan orang tua aku juga adalah orang tua yang sangat-sangat baik juga gitu. Dan mereka selalu menempatkan kayak setiap minggu itu kami pasti jalan-jalan keluar menghabiskan waktu sama keluarga, dan itu aku rasa adalah hal yang sangat penting karena itu juga yang buat kita dekat sama keluarga kita dan kita bisa berani bercerita segala macam gitu. Nah, lanjut ke waktu aku SD aku itu waktu itu swasta dan SDIP Nurul Islam. Mungkin teman-teman sekarang tahu tapi mungkin dulu tidak tahu karena masih emang kecil banget, tapi sekarang SD aku udah keren dan aku senang melihatnya. Tapi aku senang banget bisa sekolah di SD itu karena seperti yang kita ketahui bahwasannya guru-guru swasta itu kan dia lebih mengayomi karena kita mungkin mahal, lebih bayarnya tuh lebih mahal ya. Nah, tapi aku senang banget karena orang tua sama guru-guru aku di SD itu sampai sekarang, bahkan sampai aku udah kuliah itu mereka masih sama-sama untuk kayak ngumpul bareng, kayak ketemu-ketemu, dan itu aku suka banget. Kayak kapan sih punya guru yang bisa join dan akrab sama orang tua kalian seakrab itu. Tapi ini juga pengaruh dari aku ikut drum band di SD waktu itu pas kelas 3 itu aku ikut drum band yang mana di situ orang tuanya seru fun gitu loh, yang kayak oke, ayo pergi ayo gitu. Jadi kayak, dan guru-gurunya itu kan model yang masih muda juga, jadi mereka ayo juga gitu. Dan itu aku sangat berkesan sih. Bahkan ketika aku jemput adik sepupu aku, kan aku nggak ada lagi adik kan, maksudnya ada adik, cuman adik aku udah kuliah juga, jadi kan nggak mungkin jemput di SD. Jadi waktu itu adik sepupu aku itu masih SD, dan aku jemput, aku udah pakai Wan.
Oke, kita lanjut karena tadi ada halangan sedikit. Jadi aku waktu itu ke SD, pakaian aku tuh masih yang kayak cuman untuk jemput orang, dan kan bisa bayangin itu ngasal apa aku pakai baju itu, pakai jaket, pakai inner di dalam yang kayak gamis gitu, dan pakai masker bahkan. Tapi gurunya itu masih kenalin aku, kayak mereka bilang Kak Hanin kan, kayak aku udah pakai semuanya untuk menutupi diri, tapi mereka masih kenal sama aku, dan aku tuh senang banget, kayak sesuatu yang sangat amat berkesan. Dan aku rasa segitunya ya guru sama aku gitu, kayak mereka sekenal itu gitu, dan mereka care itu sama murid-muridnya di SD, dan bahkan ingat sampai kami kuliah padahal aku pakai masker posisinya, dan mereka ingat. Dan oke, lanjut next. Sekarang aku mau cerita waktu aku SMP. Di SMP itu aku jadi pengurus OSIS juga kebetulan, dan aku di bidang kesehatan waktu itu. Aku sebagai wakil, dan ketuanya itu namanya Fatin. Terus kan di situ aku senang banget karena kawan-kawan OSIS aku itu kawan aku SD juga, rame yang SD di SD IT juga, karena kebetulan aku masuknya SMP IT Nurul Islam juga, jadi kan sama balance, dan pasti rata-rata orang SD IT perginya ke sana juga. Dan waktu itu masih baru, aku masih letting 6 juga, tapi itu enak banget. Aku kelasnya itu cuma 2 guys, cuman 2. SMP itu kelasnya cuman laki 1 dan perempuan 1, kami dipisah memang, cuman kayak kami merasa walaupun kami dipisah, kami tetap gimana ya, kayak yang enggak ngejaga jarak gitu juga, cuman kami kayak tetap diskusi. Bahkan aku paling berkesan waktu aku di SMP itu, kami lagi hari guru, itu sangat-sangat berkesan bagi Hanin. Itu lagi hari guru, terus gimana ya, kami itu kasih surprise untuk guru kami, dan kami kan semuanya kerjasama nih, cowok cewek, dan itu nggak ada yang beda-bedain gitu loh, kayak itu nggak mau dekat ataupun apa, kan malu ya biasanya kalau misalnya ada dipisah gitu. Cuman kayak pas hari guru itu kami kayak ya udah, kita kerjasama untuk mendapatkan hasil yang bagus juga nantinya, dan dikenang sama guru-guru kita juga bahwa kita baik, dan kita bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa yang bisa menjadi berkesan bagi guru-guru kami gitu kan. Nah, kami buat kayak apa sih namanya, kuenya itu kami buatnya itu dari koran, dan kami balut sama fla kayak yang putih itu, teman-teman pasti tahu. Itu aku dan teman-teman aku buatin di rumah aku, dan nanti pas besoknya kami ada beli kue yang betulannya gitu loh, tapi kue ini tuh untuk ngeprank guru kami. Jadi itu seru banget sih, menurut aku tuh seru banget. Dan kan kami mau surprisein guru, jadi kan kami datangnya cepet lah ya, kayak jam-jam 7, jam-jam 6.30, jam 6 udah di sekolah lah waktu itu. Terus waktu udah hari itu tiba dan jam itu tiba, aku bawain kuenya kayak gini, bawain posisinya, terus Happy Teachers Day, gimana sih lagunya aku nggak tahu, pokoknya dibuat dari Happy Birthday jadi Happy Teachers Day, nggak jelas banget. Terus dibawa kayak, terus kan ini pastinya ini kue yang ecek-ecek tadi kan, yang koran tadi. Terus kan aku kayak senggol badan aku, dan kuenya tuh jatuh. Dan pas kuenya jatuh itu kan gurunya kayak shock banget. Bahkan si kawan aku ini dia nyepak kuenya karena korannya itu kelihatan, jadi dia kayak tek sepak gitu. Terus datang guru kami bilang, kenapa pakai kaki kuenya? Kenapa bisa jatuh? Kenapa kalian gini? Kami udah kayak berhasil.
cuman pengen ketawa, cuman ibu itu udah mau nangis gitu loh, udah kayak kecewa segala macam. Terus tiba-tiba pas udah kecewa, udah berkumpul semua guru-guru di situ, datang kue besar 2 biji dari belakang, dan gurunya langsung kayak sedih banget. Mereka kayak terharu banget, nggak pernah ada yang buat kayak gitu, dan tiba-tiba kami buat kayak gitu kan, mereka kayak tersentuh lah hatinya gitu. Itu adalah hal yang paling tidak terlupakan bagi Hanin. Dan terus pas SMP juga aku ada ikut kayak apa sih yang akhir pas sudah kita selesai itu, aku lupa namanya apa, pokoknya liburan sama-sama kawan, dan itu seru juga walaupun rame yang nggak ikut juga, tapi seru banget. Nah, terus ceritanya nih, aku udah masuk ke SMA. Sebenarnya aku ada 2 pilihan SMA, cuman aku masuk ke pilihan SMA yang satu ini, namanya Man Model kan. Dan karena terlalu banyak kesan yang aku dapat di SD bahkan SMP, dan itu rata-rata swasta, kan kalian tahu ya perbedaannya. Dan aku shock ketika masuk pertama di situ, tapi nggak kalah seru sih, cuman aku nggak banyak temen di sana dan nggak sering berbaur juga karena mungkin lingkungannya yang kurang bagi aku. Cuman overall nggak ada masalah juga aku di sana, tapi karena udah sangat-sangat berkesan di yang kemarin-kemarin, jadi itu SMA aku tidak terlalu berwarna, bisa dibilang seperti itu. Karena aku sebenarnya pengen banget SMA, karena dibilang SMA itu adalah tempat atau masa-masa yang paling indah, tapi aku nggak mendapatkan itu, sangat-sangat tidak mendapatkan, dan aku sangat-sangat sedih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena SD dan SMP aku sangat-sangat berkesan. Dan kenapa Hanin bisa masuk ke ilmu komunikasi? Yang pertama, karena aku memang pingin banget dari dulu, dari kelas 1 SMA aku udah matokin bahwa aku harus masuk ke Ilkom, dan aku dapat SN, cuman nggak lulus. Terus tes SBM nggak lulus juga, dan itu udah nangis banget karena emang pingin banget, karena itu passion yang aku punya. Aku suka media, aku pingin bisa ngomong, walaupun aku dulu nggak berani untuk ngomong, sekarang udah sedikit-sedikit oke, atau mau untuk maju, tapi aku nggak lulus. Dan terakhir aku mencoba untuk mandiri, dan alhamdulillah itu keterima. Aku senang banget bisa keterima di ilmu komunikasi yang ternyata sesuai banget dengan harapan aku gitu teman-teman. Nah, by the way, selama aku kuliah dari semester 1 sampai semester 4 itu tidak ada hal yang sangat-sangat berwarna di hidup aku. Dan mulailah di semester 5 seorang Hanin ikut kegiatan-kegiatan yang menurut aku itu adalah kegiatan yang fun, yang bisa membantu CV aku untuk bekerja nanti. Nah, disitulah baru aku kayak oke, mulai sekarang aku harus ikut kegiatan-kegiatan, karena itu juga bakal bekal bagi diri aku sendiri gitu kan. Karena dulu tuh jujur aku takut banget untuk ikut-ikut segala macam, karena takut bentrok sama kuliah, takut nggak sesuai nanti nilainya gitu-gitu loh teman-teman. Jadi masih belum bisa mengatur waktu dengan baik lah ibaratnya. Nah, semester 5 inilah Din udah berani untuk ikut. Yang pertama aku tes itu mulai dari Winakara Foundation, dan aku lulus. Itu baru yang membuat aku kayak, oh ternyata aku bisa ya dilihat dan dilirik oleh orang, dan aku bisa untuk ikut kegiatan organisasi yang bisa dibilang itu organisasi bagus. Bahkan dia ada kegiatan volunteer yang di luar, dan aku alhamdulillah jadi panitia dan mendapatkan kuota fully funded untuk bisa berangkat ke Sumbawa. Dan itu adalah hal yang aku idam-idamkan dari dulu, dari kecil. Aku bisa pergi jauh, terus bisa belajar, kayak ikut volunteer. Dan cita-cita aku dulu tuh kayak, aku suka banget nonton My Trip My Adventure, dan aku pingin kayak gitu. Aku pingin liburan tapi aku dibayar. Kayak aku kerja tapi aku liburan setiap hari, tapi aku dibayar. Itu adalah cita-cita aku.
kenapa aku masuk ilmu komunikasi, dan salah satunya itu. Gitu teman-teman. Dan keterima di Winakara Foundation adalah salah satu hal yang terbaik dalam hidup aku juga. Terus beranjak dari Winakara Foundation, aku ikut juga kegiatan bakti sosial yang diadain sama Kerjaan Mimpi, terus diadain sama FEB. Waktu itu juga ada organisasinya namanya bukan Mapala deh, apa sih namanya, aku lupa namanya apa, pokoknya ada juga aku ikut. Intinya kegiatan-kegiatan yang berbau-berbau bakti sosial gitu. Nah terus suatu hari aku daftar di kegiatan .id, dan aku sebenarnya nggak berharap banyak di situ untuk lulus, dan ternyata aku keterima. Cuman 4 volunteer yang dipilih, aku keterima. Kayak seneng banget. Dan kalian tahu orang-orang di dalam .id yang ikut waktu itu tuh baik banget. Dan aku senang bisa bekerja sama mereka, dan aku senang banget bisa dikelilingi sama orang-orang baik dan masuk ke organisasi-organisasi yang bisa menerima aku secara baik juga. Oh iya, by the way, aku Januari ini bakal berangkat ke Sumbawa, NTB. Jadi doain semoga selamat sampai tujuan. Mungkin aku berangkat di tanggal 4 atau enggak tanggal 5 paling lama. Terus pulangnya itu tanggal 19 paling lama, atau enggak paling cepat tanggal 18. Doain semoga sampai tujuan dengan selamat, dan semoga Hanin bisa lebih panjang langkahnya lagi, dan bisa ketemu dan dikelilingi sama orang-orang baik juga. Dan gak kalah menarik juga, teman-teman aku di kuliah itu juga sangat-sangat baik, sangat-sangat suportif, sangat-sangat bisa membantu aku untuk bangun terus tumbuh. Intinya aku senang bisa dikelilingi sama lingkungan yang positif. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga ini bisa menjadi video dokumentasi buat diri aku sendiri juga, dan semoga buat teman-teman yang mendengarin, buat ibu bapak yang mendengarin juga bisa enjoy. Mungkin ini terlalu banyak berbicara, tapi inilah isi hati dari Hanin dan apa yang ingin Hanin ungkapkan. Intinya terima kasih karena udah hadir Hanin di sini, dan semoga Hanin bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa panjang langkahnya, orang yang bisa sama orang banyak, yang baik-baik juga. Intinya tetap menjadi orang yang nilai positif untuk orang lain. Aku harap aku bisa seperti itu. Mungkin itu saja dari Hanin. Apabila aku ada salah, aku mohon maaf. Makasih teman-teman yang udah ngedengerin curhatan aku dari awal sampai habis. Thank you so much. And mungkin Hanin bakalan update lagi, so stay tuned. Dadah, assalamualaikum.